Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahra Yuliani Sarlata dengan NPM CA25110034. Di sini saya akan menjawab UAS dari mata kuliah Manajemen Publik untuk kasus kedua, soal nomor 4, 5, dan 6. Di sini saya akan menaruh narasi kasusnya. Dan untuk pertanyaan nomor 4. Berdasarkan jawaban saya untuk pertanyaan nomor 4, tindakan kepala puskesmas itu merupakan bentuk nyata dari Organizational Citizenship Behavior atau disingkat OCB, yaitu perilaku aparatur yang melampaui tugas formal demi mempertahankan kualitas layanan dan berinisiatif memberikan kontribusi proaktif kepada masyarakat. Dalam sektor publik itu sendiri, ketika birokrasi kehilangan kapasitas adaptif akibat SOP yang kaku, tindakan ini tuh dapat dibenarkan secara formal. Jadi ada 3 mengapa tindakan itu dibenarkan secara formal. Yang pertama berdasarkan Public Service Motivation atau PSM, di mana aparatur sipil itu didorong oleh nilai moral untuk melayani dan menyelamatkan nyawa masyarakat, di mana komitmen pelayanan ini lebih utama daripada sekedar intensif formal. Yang kedua, berdasarkan penciptaan public value, yaitu keberhasilan memotong rantai wabah berorientasi pada hasil akhir yang nyata, keadilan, dan kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh warga, bukan sekedar pemenuhan output administrasi itu sendiri. Yang ketiga, berdasarkan pemanfaatan local wisdom, yaitu penggunaan nilai gotong royong warga atau Ubuntu-nya itu sejalan dengan tren kontemporer yang menyoroti pentingnya tata kelola berbasis kearifan lokal atau indigenous knowledge untuk membangun legitimasi komunitas dan governance yang inklusif dalam situasi darurat. Di sini saya akan menjawab untuk soal kelima. Berikut ada soalnya. Berdasarkan jawaban saya untuk soal kelima, jawaban saya tuh kolaborasi dengan startup logistik drone memicu benturan etika klasik, atau ethical dilemma antara dua prinsip penting dalam manajemen publik modern. Prinsip pentingnya apa saja? Yang pertama ada urgensi menyelamatkan nyawa, di mana hal ini merupakan perwujudan prinsip responsivitas kritis serta orientasi melayani pemerintah untuk hadir melindungi hak hidup warganya. Yang kedua ada prinsip perlindungan data privasi atau cyber security, di mana pembagian data tanpa protokol cyber yang ketat itu memicu pelanggaran prinsip kepatuhan hukum, akuntabilitas, dan kewajiban etis pemerintah dalam menjaga keamanan data pribadi warga negaranya. Nah, berdasarkan evaluasi saya mengenai benturan urgensi ini, itu meskipun penyelamatan nyawa bernilai moral tertinggi, pengabdian keamanan cyber itu tidak boleh dinormalisasi. Mengapa? Karena di era digital itu perlindungan data warga adalah fondasi utama untuk membangun public trust. Ketiadaan protokol keamanan itu dapat memicu resiko kebocoran data yang pada jangka panjang akan merusak legitimasi institusi publik. Nah, hubungan kemitraan dengan swasta atau PPP dalam hal ini tuh juga wajib dievaluasi agar aspek akuntabilitas dan manajemen risiko digitalnya tetap melindungi kepentingan publik, bukan hanya sekedar mengejar kecepatan kontraktual. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ke-6. Berikut saya taruh soalnya. Nah, berdasarkan jawaban saya untuk soal ke-6,
Untuk mengatasi kelemahan kementerian yang hanya mengandalkan rutinitas tanpa kelincahan, nah institusi kesehatan itu harus menerapkan desain organisasi yang namanya ambidexter, yang menyeimbangkan dua kekuatan sekaligus. Apa sih itu dua kekuatannya? Di sini saya akan menaruh diagramnya. Nah, kekuatan yang pertama itu ada berdasarkan sisi exploitation atau stabilitas dan rutinitas. Puskesmas itu tetap menjalankan fungsi pelayanan harian, standarisasi medis, dan kepatuhan regulasi formal itu secara andal untuk menjaga efisiensi serta akuntabilitas operasional hariannya. Lalu selanjutnya ada kekuatan berdasarkan sisi exploration atau inovasi dan kelincahan kritis, yaitu kementerian tuh harus mendesain unit khusus penanggulangan krisis yang adaptif. Unit ini tuh dibekali ruang eksperimen, anggaran khusus kritis, dan kebijakan yang namanya regulatory sandbox, yaitu relaksasi aturan formal yang legal ketika situasi darurat terjadi agar aparatur garis depan dapat lincah berinovasi. Nah, di dalam sisi exploration atau inovasi dan kritis itu juga harus ada mekanisme kolaboratif governance, yaitu mengintegrasikan model kerjasama multi aktor. Contohnya ada pemerintah, swasta, LSM yang sudah diatur sejak awal atau pre-arranged partnership, lengkap dengan tata kelola data cyber terpadu atau data governance, agar kecepatan inovasi teknologi seperti drone itu tetap berjalan di atas koridor etika digital yang aman. Berikut presentasi dari UAS Manajemen Publik saya untuk kasus kedua soal nomor 4, 5, dan 6. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya Siti Zahra Yuliani Sarlata dengan NPM CA 251100334 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.